Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Harisna Mufti dengan NIM 24115230019 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN atau VLAN atau diperpanjangnya Virtual Local Area Network yang berada pada matkul jaringan komputasi data yang diampu oleh Bapak Adi Arga Arif Nur Mkom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN ini. VLAN ini adalah Virtual Local Area Network yang memisahkan jaringan secara virtual untuk efisiensi dan keamanan. Sebelum kita masuk ke VLAN, kita harus paham dulu masalah apa yang terjadi jika tidak memakai VLAN atau VLAN. Tanpa VLAN, semua perangkat berbeda dalam satu broadcast domain. Akibatnya, broadcast menyebar ke semua perangkat, data antar divisi bercampur, dan tidak ada isolasi. Jika satu bagian bermasalah, maka seluruh jaringan ikut terdampak. Gambar di samping ini menunjukkan satu jaringan besar yang berantakan di mana perangkat bercampur tanpa batas. Ini menggambarkan betapa tidak terkontrolnya trafik jika tidak ada pemisahan VLAN. Ini adalah masalahnya, jaringannya campur aduk ya. Lalu, apa itu Virtual Local Area Network? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang memungkinkan kita membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Dengan cara ini, VLAN setiap kelompok perangkat dapat ditempatkan dalam jaringan virtual meskipun tetap memakai switch yang sama. Hasilnya, broadcast domain terpisah, keamanan meningkat, dan jaringan lebih terorganisir. Ilustrasinya menunjukkan, ilustrasi di samping ini menunjukkan satu switch yang terbagi menjadi dua warna, yaitu biru dan hijau. Itu menandakan setiap warna memiliki kelompok VLAN sendiri. VLAN 10 yaitu admin dan VLAN 20 yaitu keuangan. Ini memiliki VLAN-nya sendiri. Selanjutnya, mengapa VLAN sangat penting dalam jaringan modern? Yang pertama yaitu keamanan meningkat. Dengan kita menggunakan VLAN, data antar divisi dipisahkan sehingga akses terbatas dan lebih terkontrol. Yang kedua yaitu efisiensi kinerja jaringan. Dengan adanya VLAN, broadcast tidak menyebar ke seluruh perangkat. Ini membuat jaringan lebih cepat kepada VLAN tersebut. Yang ketiga yaitu manajemen lebih mudah. Pemindahan divisi tidak perlu mencabut kabel dengan adanya VLAN ini. Cukup pindah VLAN port dari port ke yang pertama kepada port yang kedua. Yang keempat itu fleksibel untuk organisasi besar maupun kecil. Dan kita menggunakan VLAN, kita bisa mengatur jaringan berdasarkan fungsi, lokasi, dan kebutuhan. Pada ilustrasi ini, tampak ikon-ikon menggambarkan keamanan dan kecerdasan fleksibilitas. Ini menunjukkan bahwa VLAN benar-benar membantu meningkatkan kualitas jaringan pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis VLAN. Beberapa tipe VLAN yang digunakan dalam jaringan pertama yaitu port based VLAN, yaitu berguna untuk membagi VLAN berdasarkan port switch. Dengan ini seperti ilustrasi di gambar berwarna biru. Lalu yang kedua yaitu match based VLAN, yaitu berguna untuk pembagian berdasarkan alamat MAC atau MAC. Itu berada pada warna hijau pada ilustrasi. Yang ketiga yaitu protocol based VLAN, yaitu berdasarkan jenis protokolnya. Itu yang berwarna biru ya. Yang berwarna abu-abu. Lalu voice VLAN, yaitu khusus untuk trafik IP phone, memisahkan suara dari data, yaitu pada VLAN warna orange. Gambar ilustrasi ini menunjukkan switch dengan beberapa label VLAN: bass, Mac bass, voice, VLAN 10 data, VLAN 20 jazz, VLAN 20 jazz, dan voice. Data VLAN 10 ini bukan VLAN 1, VLAN 22, VLAN 20 sama itu ya. Ini menunjukkan bahwa satu perangkat ini bisa membagi banyak jenis pemisahan sekaligus. Lalu selanjutnya
kita akan mencoba membahas contoh penerapan FLAN. Divisi berbeda sama dengan FLAN berbeda. Ini merupakan ciri khas dari FLAN. Misal, kita contohkan satu kasus, misalnya perusahaan memiliki dua divisi, yaitu admin dan keuangan. Tanpa FLAN, kedua divisi ini berada pada jaringan yang sama dan dapat saling melihat trafik satu sama lain. Namun, dengan FLAN, kita bisa memisahkan FLAN 10 untuk admin dan FLAN 20 untuk keuangan. Broadcast data dan komunikasi internal hanya berjalan dalam FLAN masing-masing. Keamanan data dapat meningkat dari sebelumnya tanpa menggunakan FLAN, dan manajemen jaringan lebih tertata sebelum menggunakan FLAN. Dalam ilustrasi ini menampilkan bahwa perangkat biru untuk admin dan perangkat hijau untuk keuangan, menandakan pemisahan jaringan yang jelas dengan adanya FLAN. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang menghubungkan VLAN melalui banyak switch dengan namanya FLAN trunk. Pada jaringan yang memiliki lebih dari satu switch, FLAN dapat diteruskan melalui trunk port. Trunk membawa beberapa FLAN dalam satu kabel dengan menambahkan tag FLAN pada setiap frame, yaitu 802 satu key dengan trunk, FLAN 10 pada switch A tetap FLAN 10 pada switch B, FLAN 20 tetap FLAN 20, dan ini mempermudah jaringan besar agar tetap efisien dan terstruktur. Pada ilustrasi di samping, gambar ini menampilkan dua switch dengan satu kabel trunk berwarna, menunjukkan bahwa banyak FLAN bisa lewat satu jalur. Ini ya, biru dengan biru, hijau dengan hijau, beberapa banyak jalur ya. Lalu selanjutnya kita membahas tentang alur kerja dari FLAN. Pertanyaannya, bagaimana FLAN mengatur arah trafik? Yang pertama yaitu proses kerja FLAN ini, yang pertama yaitu port switch dikonfigurasi dengan FLAN ID tertentu. Yang kedua, perangkat yang terhubung akan mengikuti FLAN port tersebut. Yang ketiga, switch mengirim data hanya ke port dengan FLAN ID yang sama. Yang keempat, broadcast tidak keluar dari FLAN lain. Yang kelima, yaitu komunikasi antar FLAN hanya bisa lewat router atau L3 switch atau inter FLAN routing. Seperti ilustrasinya menunjukkan bahwa jalur biru hanya ke biru, jalur hijau hanya ke hijau, dengan diagram router di tengah untuk inter FLAN routing. Itu biru ke biru ya, hijau dengan ke hijau, dan yang ke tengah buat ke router ya. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana FLAN ini dengan analogi sederhana, yaitu analogi gedung. Bayangkan satu gedung besar dengan banyak ruangan. Lalu ada dua ruangan, yaitu ruangan biru dan ruangan hijau. Ruangan biru ditempati oleh admin dengan FLAN 10, dan ruangan hijau ditempati oleh keuangan dengan FLAN 20. Orang dari biru itu tidak bisa sembarangan masuk ke ruang hijau karena berbeda ruangan, jadi tidak bisa sembarangan dia masuk ke ruangan yang lain. Begitupun sebaliknya, ruangan hijau tidak bisa ke biru. Begitu pula FLAN, ini analoginya FLAN ya, memisahkan kelompok yang meski berbeda dalam satu gedung, satu router itu, lain itu yang sama. Jadi hasilnya jaringan lebih rapi, aman dan cepat. Pada ilustrasi ini menunjukkan suatu gedung besar dengan ruangan biru dan hijau, lengkap dengan figur manusia sesuai warna divisinya. Artinya mereka ruangannya sama, tetapi tidak sembarangan, tidak boleh yang hijau masuk ke biru, yang biru masuk ke hijau. Dengan adanya ini jaringan lebih rapi, aman dan cepat. Begitulah analogi FLAN dalam analogi sederhananya dengan satu gedung besar yang ditempati oleh dua ruangan dengan divisi yang berbeda. Lalu selanjutnya kita berada pada kesimpulan, FLAN itu merupakan rapi, aman, dan cepat. Kesimpulannya, FLAN membantu memisahkan jaringan secara virtual tanpa perlu memerlukan perangkat tambahan. Selain itu, ia lebih bisa untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan efisiensi. Lalu FLAN ini
bisa mengurangi broadcast domain dan mempermudah manajemen jaringan pada suatu divisi kantor. Yang FLA ini sangat penting dong kan di organisasi modern karena kemudahannya dan menyebabkan keefisiensi. Itulah mengapa FLAN menjadi standar penting dalam organisasi modern pada saat ini. Pada ilustrasi ini menunjukkan manfaat utama FLAN ini. Dengan satu ini bisa membagi dua jaringan ini tanpa data-datanya tidak tercampur, sehingga bisa menyebabkan kerapian dalam penggunaan jaringan, keamanannya, dan jaringan bisa cepat, lebih rapih, aman, dan efisien. Baiklah, sekian presentasi penjelasan FLAN dari saya Lutfi Harisana Mufti. Dengan berakhirnya presentasi ini, maka berakhir pula penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.